Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah International Business, yang mana di sini kami ingin menjelaskan atau memaparkan bagaimana etika bisnis dan budaya dari negara Malaysia. Malaysia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang sangat beragam, di mana berbagai tradisi, agama, dan nilai-nilai hidup berdampingan dan membentuk karakter unik dalam dunia bisnis. Pemahaman mendalam akan kultur bisnis di Malaysia sangatlah penting bagi kesuksesan kolaborasi di internasional. Selain itu, etika bisnis menjadi landasan penting dalam membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dengan memahami nilai-nilai inti dari kebiasaan yang berlaku di Malaysia, kita tidak hanya bisa memperluas jaringan profesional, tetapi juga menghormati budaya setempat, yang pada akhirnya akan meningkatkan keberhasilan dalam usaha-usaha yang akan ditindaklanjuti. Hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai budaya Malaysia membentuk etika bisnis, serta memahami pentingnya keharmonisan, saling menghormat, dan pendekatan kolaboratif. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Muhammad Indra Yuda, ada teman saya Muhammad Falah Akbar Wahyudi, ada juga teman saya bernama Muhammad Lutfi Rafliansah, dan yang terakhir ada Rehan Adli. Di sini kami ingin memaparkan bagaimana etika bisnis serta budaya dari negara Malaysia agar tidak terjadinya pembahasan terlalu luas. Kami merincikan sebuah table of content. Semoga ini menjadi pengkerucutan dalam pemaparan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada keunggulan Malaysia dalam bidang perekonomian, yang ketiga ada kode etika bisnis Malaysia, yang keempat prinsip-prinsip etika bisnis di Malaysia, yang kelima ada budaya bisnis di Malaysia, dan yang terakhir ada pengaruh globalisasi terhadap etika bisnis Malaysia. Pada pendahuluan, di sini dijelaskan ekonomi Malaysia turun jadi 3,7% pada tahun 2023. Bank Sentral Malaysia pada Jumat di tanggal 16 di bulan 2 mengumumkan bahwa ekonomi Malaysia turun menjadi 3,7% pada tahun 2023, yang mana pada tahun 2022 itu berkisar 8,7% di tengah tantangan perdagangan global. Bank Negara Malaysia atau BNM dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pertumbuhan menjadi moderat di tengah lingkungan eksternal yang menantang, terutama disebabkan oleh perdagangan global yang melambat, penurunan teknologi global, ketegangan geopolitik, dan kebijakan moneter yang lebih ketat. Sementara dari sisi domestik, mereka mengatakan bahwa meskipun dukungan kebijakan yang diberikan dalam jumlah besar telah berakhir, ketika ekonomi mulai membaik pada tahun 2022, pemulihan yang berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi dan kondisi pasar tenaga kerja mendukung pertumbuhan pada tahun 2023. Selain itu, BNM mengatakan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi yang solid diperkuat oleh posisi eksternal yang tangguh. Secara rinci, ekonomi Malaysia mengalami ekspansi sebesar 3% pada kuartal keempat di tahun 2023. Seiring pengeluaran rumah tangga yang didukung oleh membaiknya kondisi pasar, tenaga kerja, dan meredanya tekanan biaya. Menurut BNM, pertumbuhan pada tahun 2024 akan didorong oleh pengeluaran domestik yang kokoh dan peningkatan permintaan eksternal. Melambungnya pertumbuhan perdagangan global bersama dengan peningkatan teknologi dan perbaikan yang terus berkelanjutan di sektor pariwisata akan memberikan dukungan pada ekspor Malaysia. Demikian pernyataan bank itu. Dari sisi domestik, BNM mengatakan bahwa pengeluaran rumah tangga akan didukung oleh pertumbuhan lapangan kerja dan upah berkelanjutan. Mereka juga mengatakan bahwa aktivitas investasi akan didukung oleh kemajuan lebih lanjut dari proyek-proyek multitahun, baik oleh sektor swasta maupun publik, serta implementasi inisiatif katalis di bawah berbagai rencana induk nasional. Namun, bank mengatakan
Prospek pertumbuhan tetap tunduk pada risiko-risiko dan penurunan yang berasal dari permintaan eksternal yang lebih lemah dari perkiraan dan penurunan yang lebih besar pada produksi komoditas. Selanjutnya, Peran Malaysia dalam bidang perekonomian. Malaysia dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu, serta produk olahannya, karet dan tekstil. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-12 untuk kategori kemudahan dalam kegiatan bisnis. Sehingga ekonomi Malaysia merupakan ekonomi negara yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-34 di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal. Inflasi yang terjadi hanya sekitar 0,4% serta angka kemiskinan sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis finansial Asia 1997. Kita lanjut ke kode etik bisnis Malaysia. Yang pertama itu mendorong perilaku bisnis yang jujur, benar, transparan, dan bijaksana. Jadi perusahaan atau bisnis didorong untuk selalu bersikap jujur, tidak menipu, dan menyampaikan informasi apa adanya. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk mengambil keputusan dengan bijak sehingga tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mencegah praktik tidak sehat dan pelanggaran hukum. Ini berarti bisnis diharapkan untuk menghindari tindakan-tindakan yang bisa merugikan atau tidak adil bagi pelanggan, pesaing, atau masyarakat. Selain itu, bisnis juga harus selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran yang bisa merugikan semua pihak. Yang ketiga, menciptakan budaya bisnis yang sehat dan ramah pelanggan. Maksudnya, perusahaan diharapkan untuk membangun lingkungan kerja dan budaya perusahaan yang positif, di mana setiap orang saling mendukung dan menghargai. Selain itu, perusahaan juga diharapkan bersikap baik dan menghargai pelanggan, sehingga mereka merasa nyaman dan puas dengan layanan atau produk yang diberikan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis yang ada di Malaysia. Yang pertama ada persaingan. Di dalamnya ada dua hal. Ada komitmen terhadap persaingan yang adil, yang mana entitas bisnis harus menjalankan kegiatan komersial dalam lingkungan terbuka dan bersaing secara adil. Mereka diharapkan untuk meninjau semua perjanjian dan praktik untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip persaingan. Selanjutnya, larangan praktik anti persaingan. Jadi perusahaan tidak boleh terlibat dalam perilaku atau perjanjian yang mencegah atau membatasi persaingan, seperti mengendalikan produksi atau terlibat dalam penawaran yang menipu. Prinsip yang kedua, larangan suap dan gratifikasi. Ada dua hal juga di dalamnya, yang mana penolakan korupsi. Entitas bisnis tidak boleh menawarkan, menjanjikan, atau meminta untuk memberikan atau menerima hadiah, insentif, atau hiburan yang dapat dianggap sebagai suap. Nah, selanjutnya, ada tanggung jawab sosial perusahaan, yang biasa kita sebut dengan CSR. Kegiatan CSR harus dilakukan dengan niat yang benar dan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun bisnis di dalamnya. Prinsip yang selanjutnya yang berupa manajemen aset, ada dua hal juga, yang mana pertama, pengelolaan yang bertanggung jawab. Entitas bisnis harus mengelola aset mereka dengan baik, termasuk pemeliharaan peralatan dan pencatatan inventaris yang akurat, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan semua lisensi dan kebijakan asuransi valid dan terkini. Yang keempat, ada manajemen sumber daya. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan cara yang transparan, termasuk akuntansi yang akurat dan prosedur pengadaan yang jelas. Selanjutnya ada larangan penggunaan sumber daya untuk tujuan tidak etis, seperti tidak membeli atau menukar aset dari sumber daya yang meragukan. Oke. Dan yang selanjutnya, prinsip kesehatan dan keselamatan.
ada lingkungan kerja yang harus aman. Harus ada upaya untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan, serta mencegah risiko penyakit dan kecelakaan. Yang keenam, iklan dan promosi. Promosi yang etis. Semua kegiatan iklan harus dilakukan dengan integritas dan transparansi, menghindari penggunaan gambar atau bahasa yang dapat menyinggung orang lain. Itu dia prinsip dalam iklan dan promosi. Selanjutnya ada perlindungan kekayaan intelektual, yang mana menghormati hak kekayaan intelektual. Entitas bisnis harus menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak mereka sendiri. Dan yang ketujuh, yang ke-8 maksud saya, pernyataan kepentingan. Kewajiban untuk mengungkapkan kepentingan pribadi. Setiap individu dalam entitas bisnis harus mengungkapkan kepentingan pribadi yang relevan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Dan yang ke-8, yang ke-9 maksud saya, ada lingkungan, yang mana tanggung jawab lingkungan. Entitas bisnis harus bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan produk dan layanan dikelola secara ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah yang benar. Dan yang terakhir, ada pelaporan pelanggaran. Mendorong pelaporan. Entitas bisnis harus mendorong karyawan dan publik untuk melaporkan pelanggaran kode etik dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman. Jadi dengan mengikuti prinsip-prinsip ini diharapkan entitas bisnis di Malaysia dapat menciptakan budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap praktik bisnis mereka. Seperti itu untuk dalam prinsip-prinsip etika. Oke, selanjutnya ada perilaku etika dan budaya bisnis di Malaysia. Yang pertama, ada membangun hubungan. Di Malaysia, hubungan bisnis membutuhkan kontribusi dan tindak lanjut cepat untuk membangun kepercayaan dan menciptakan kemitraan jangka panjang. Sebagaimana kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nantinya yang kedua ada berkomunikasi dengan pembisnis Malaysia. Di Malaysia, bahasa Inggris adalah bahasa bisnis utama. Namun, mempelajari beberapa kata dalam bahasa Malaysia serta mengenali gelar kehormatan seperti Tan Sri menunjukkan rasa hormat dan memperkuat hubungan. Di sektor tertentu dengan pengaruh Cina seperti furnitur, ada mungkin juga memerlukan terjemahan ke Mandarin. Yang ketiga ada melaksanakan pertumbuhan bisnis. Bisnis di Malaysia berjalan dengan sesuai dan santai dan ramah. Rencanakan pertumbuhan jauh-jauh hari, hindari hari Jumat, dan utamakan membangun hubungan sebelum masuk ke negosiasi. Berpakaian dengan pantas, selalu jaga sikap sopan, terutama dalam memberi dan menerima kartu nama dengan hormat menggunakan kedua tangan. Yang keempat ada memberikan hadiah dan menjadi tuan rumah. Saat bertemu calon mitra bisnis di Malaysia, hadiah kecil akan menunjukkan ketulusan Anda. Hadiah kado berwarna hitam, putih, biru, atau kuning, serta pastikan hadiah halal. Jika bersantap dengan orang Melayu, pilih restoran halal dan lepas sepatu saat masuk rumah mereka. Pengaruh globalisasi terhadap etika bisnis di Malaysia. Adanya konsep globalisasi yang datang daripada Barat menjadikan negara Malaysia terpengaruh oleh budaya global. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tayangan media, khususnya televisi. Proses globalisasi ini tidak dapat dipisahkan dengan munculnya konsep budaya populer dan globalisasi. Kedua konsep tersebut merupakan ide yang muncul daripada globalisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya globalisasi,
sebetulnya tidak hanya membawa impact negatif saja, akan tetapi juga impact positif. Impact negatifnya adalah menyaratkan segala aspek kehidupan masyarakat dan menghilangkan inventivitas. Sedangkan impact positifnya adalah dapat menyebarkan maklumat terkini yang berhubungan dengan globalisasi sehingga media daripada masyarakat semakin berkembang dan mempunyai banyak pengetahuan. Untuk mengatasi impact negatif globalisasi, masyarakat mesti mampu memberdaya diri dan memanfaatkan peluang daripada globalisasi, misalnya dalam hal kemampuan bersaing. Namun, hal tersebut mesti sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai ini penting untuk menghadapi dan melawan pengaruh negatif globalisasi, sebab adanya globalisasi ini boleh menghapuskan nilai-nilai sosial dan budaya. Apa yang penting dalam menghadapi globalisasi adalah kesediaan setiap individu maupun sebuah komunikasi untuk menerima globalisasi dengan berbagai cara penerimaan, karena globalisasi boleh menimbulkan suatu kesan dan merubah masyarakat. Berbagai cara penerimaan inilah yang boleh menentukan impact globalisasi ke atas masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Untuk hal masyarakat, khasnya masyarakat Malaysia mesti menerima pengaruh globalisasi dengan bijak agar tidak menghapuskan diversity budaya yang ada di Malaysia. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.